Baiklah, perkenalkan nama saya Cara Sonesti, NIM 22250007, Program Studi S1 Kebidanan, Mata Kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Pada hari Rabu tanggal 30 bulan 10 tahun 2024, saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori baru yang ditemukan dari riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH. Sebagai peraih Rektor Muri, Rektor Doktor Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulus cum laude pada tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumatra Riset Institusi dan Wakil Rektor 1 Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan dan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undang yang berlaku di masa lalu, yaitu masa kerajaan dan masa Kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai dan keteladanan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi yang sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasan yang berhubungan dengan mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi karena salah satu pembahasannya memiliki hubungan dengan penegakan hukum dalam pencegahan dan memberantas anti korupsi. Adapun komponen teori Nusantara Constitution State of Karl sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Pops Habits atau kebiasaan masyarakat pada masa kejayaan Nusantara. Terdapat kehidupan masyarakat memiliki tradisi dan kebiasaan para pemimpin masyarakat di kala itu. Kebiasaan para pemimpin dan tokoh masyarakat sebagai suatu cerminan dan keteladanan dalam bermasyarakat. Keteladanan tersebut terlihat dalam perilaku dan tindakan yang diikuti oleh anggota kelompok masyarakat menjadi modal terbentuknya suatu masyarakat. Sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Dalam pencegahan korupsi diperlukan diawali dengan kebiasaan perilaku sikap yang baik seperti menjadi teladan dan kehidupan dengan menjadi pelapor anti korupsi di kalangan masyarakat atau mahasiswa. 2. Living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup di dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat ada di Indonesia. Hukum yang hidup ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dijamin dalam konstitusi budaya. Budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. 3 itu adalah power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya, sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinannya dalam masa pemerintahan dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan. Bagi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, kekuatan pemimpinan menciptakan ketegasan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Selanjutnya itu yang keempat adalah Royal Constitution atau konstitusi negara. Teori konstitusi negara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi pengawasan kekuasaan untuk tidak korup dan mengatur distribusi kekuatan negara agar tidak menjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. 5 itu adalah Arsivalinggo teori atau kewilayahan Nusantara dan kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara pemberian penjelasan bahwa kedudukan wilayah Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama artinya dengan kedudukan kedaulatan negara. Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari suatu wilayah dan kedaulatan masing-masing negara.
di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuan penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat, SH/MH, penguatan masing-masing kewilayahan dapat mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dengan keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga dan pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum negara yang bebas dan tidak ada pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian wilayah, menurut Dr. Hendra Sudrajat SH/MH, bahwa KPK perlu dibentuknya tingkatan provinsi dan kabupaten atau kota, meningkatnya marak korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara berlembaga di tingkat daerah dan dapat bekerja secara kris dengan KPK yang ada di pusat. Yang 6 itu kingdom structure atau struktur negara, yaitu dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur yang pembagian kekuasaannya seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH/MH, negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan berwenang memberantas korupsi di Indonesia. Oke, yang ketujuh itu Consensus Legislati atau legalitas konsensus. Teori konsensus Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legalitas atau merupakan kesepakatan antara pemimpin dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH/MH, bahwa konsensus legislatif dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa pengaturan karakter berupa integritas dan komitmen dalam memberantas korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan bangsa dan bernegara di masa mendatang. Yang ke-8 itu adalah State Regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi negara atau Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta pengaturan lainnya yang berada di bawahnya, sehingga sebagian dari kategori State Regulation dalam kajian teori konstitusi negara terdapat pengaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Kini Perundang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SH/MH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan pengaturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Oke, yang ke-9 itu adalah value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SH/MH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the avalingo in the fights, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga Undang-Undang Simbur Cahaya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuh menurut Dr. Hendra Sudrajat SH membawa menyebutkan adanya perlindungan HAM di dalamnya yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain dan perbuatan korupsi. Demikianlah penjelasan dan pembahasannya teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Salam 25, Nusantara Maju, Nusantara Unggul. Terima kasih.